Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kayaknya udah lama banget nih aku nggak bikin video YouTube. Kayaknya udah sekitar 10 bulan yang lalu. Dan kali ini aku balik bikin video yang agak sedikit berbeda. Karena kali ini aku mau share barang bawaan apa aja yang perlu dibawa buat lahiran di rumah sakit. Yang aku share ini semua berdasarkan pengalaman aku yang lahiran kemarin bulan September operasi sesar. Semoga video ini ngebantu kalian, khususnya para ibu hamil yang mau lahiran. Yang pertama kali juga nih, mungkin kayak aku dulu yang bingung mau bawa apa aja sih yang diperlukan buat ke rumah sakit. So, tanpa lama-lama lagi, let's start! Nah, karena aku udah lahiran sekitar 3 bulan yang lalu, otomatis aku nggak mungkin packing-packing sekarang. Jadi aku bakalan kasih tahu aja, jelasin aja barang apa aja yang aku bawa. Dan misalnya kalau kurang jelas, nanti aku juga bakalan kasih gambarnya di sebelah sini. Dan barang bawaan yang aku bawa kemarin itu aku masukin ke dalam satu koper besar. Nah, supaya barangnya itu nggak berantakan dan gampang nyarinya, nanti aku masukin tuh ke dalam plastik ziplock. Jadi tiap kategori aku masukin. Plastik ziplocknya itu kayak gini. Aku tuh belinya di Shopee. Ini tuh ada ukuran besar, sedang, dan yang small. Gambarnya ini lucu-lucu patternnya. Ada yang bunga dan tanaman dan macam-macam. Harganya tuh relatif murah banget. Dan ini tuh juga bisa dipakai buat traveling, wadah barang-barang macam-macam lah fungsinya. Ini tuh ada yang serut dan ada yang ziplock kayak gini. Kalau misalnya kalian juga mau beli, aku udah taruh linknya di description box di bawah, jadi kalian bisa cek. Aku bakalan kategoriin barang bawaan aku itu ke dalam 4 kategori. Yang pertama, barang bawaan pokok aku dan suami aku atau pendamping kalian waktu di rumah sakit. Yang kedua itu barang bawaan administrasi. Yang ketiga untuk bayi. Dan yang keempat untuk lahiran dan menyusui. Jadi yang pertama itu aku bawa pakaian ganti aku dan suami aku, pakaian dalam, dan juga peralatan mandi. Baju untuk aku, untuk kita ibu hamil itu aku saranin yang kancing depan dan full kancing sampai bawah, jadi pakaiannya itu terusan gitu. Soalnya untuk memudahkan kita nanti menyusui dan juga waktu ganti baju. Karena aku kemarin lahiran sesar, jadi waktu hari pertama itu masih susah geraknya. Otomatis kita nggak bakal bisa mandi atau bersih-bersih badan, dan bakalan dibantu sama perawat waktu itu. Jadi dengan kita pakai baju yang terusan sampai bawah kancingnya, itu memudahkan juga perawat bantu kita buat gantiin baju kita. Jangan lupa juga bawa breast pad supaya asinya tuh nggak rembes, dan juga bawa pembalut maternity. Lalu yang kedua, karena ini masih masa COVID, jadi aku tuh sediain masker cadangan. Jadi selain dipakai juga bawa 1 box masker cadangan. Terus juga yang ketiga bawa hand sanitizer atau alkohol. Dan aku tuh juga bawa isi ulangnya itu sekitar 1 jerigen gitulah. Dan yang keempat, aku tuh juga bawa peralatan makan. Itu yang dimaksud tuh kayak piring itu buat suami aku, jadi bawanya 1 sama gelas. Itu tuh buat sebagai tataan aja, misal kalau beli makan di luar dipakai kertas atau plastik gitu biar lebih mudah makannya. Terus aku tuh juga bawa sendok dan garpu. Nah, sendok garpu ini bisa yang stainless atau yang sekali pakai, kalian terserah aja. Tapi kalau yang stainless itu kan kita harus cuci, jadi otomatis kita juga harus bawa sabun cucinya. Lalu yang kelima juga bawa tisu basah dan tisu kering, itu buat jaga-jaga aja. Meskipun rumah sakit itu mungkin ada tisu kering, tapi tisu basah sih nggak ada. Selanjutnya kategori yang kedua, barang administrasi. Barang administrasi ini mencakup yang pertama itu buku pink yang kayak gini. Ini wajib banget dibawa. Biasanya ini tuh dapatnya tuh dari puskesmas. Ini tuh dibawa untuk catetin jadwal-jadwal imunisasi baby kita nanti, karena waktu hari pertama dia lahir tuh udah diimunisasi. Yang kedua bawa KTP, KK,
buku nikah kayaknya, kalau nggak salah sih aku. Nah itu kakak dan buku nikah itu bawa fotokopiannya aja, terus sama kakak fotokopian dan aslinya. Terus bawa juga asuransi atau BPJS kalau kalian punya. Yang ketiga, pastinya jangan lupa bawa uang atau kartu kredit atau debit untuk bayar biaya di rumah sakit, karena sebelum masuk pun kita harus udah bayar DP terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat, mungkin kalian ada yang dikasih atau enggak, itu pakai surat rujukan dari dokter. Itu jangan lupa dibawa juga. Selanjutnya kategori yang ketiga, barang bawaan bayi. Nah, barang bawaan bayi sebagian besar tuh sebenarnya udah disediain sama rumah sakit biasanya. Cuma kalian pastiin aja, kalian bisa telepon rumah sakit yang kalian mau lahiran di situ. Nah, kalau kemarin aku rumah sakitnya itu udah nyediain pakaian ganti, peralatan mandi, terus bedong, semuanya itu udah disediain. Jadi kita tuh cuma disuruh bawa pakaian ganti buat baby kita waktu nanti pulang. Jadi yang aku siapin yang pertama itu baju dan celana bayi, terus sarung tangan dan sarung kakinya, terus topi, terus ada bedong, selimut kalau perlu juga. Terus yang keenam, aku tuh juga bawa popok bayi. Aku juga bawa popok bayi, aku lupa itu dipakai apa enggak, tapi kemarin aku sediain sekitar, mungkin aku bawa sekitar 10 biji aja, jadi dikit aja bawanya. Lalu kategori yang terakhir, perlengkapan lahiran dan menyusui. Nah, waktu aku kemarin operasi sesar, itu tuh aku disuruh siapin sarung. Sarung itu ternyata dipakai sebagai alas kita tidur. Jadi sarungnya ini nanti kita pakai waktu setelah operasi. Jadi bantuin si perawatnya juga buat mindahin kita dari kasur satu ke kasur lainnya, jadi kayak ditarik gitu. Jadi itu memudahkan banget buat mindahin tubuh kita. Terus sarungnya itu juga dijadiin alas, soalnya habis operasi darahnya itu banyak keluar, mungkin supaya nggak tembus di spraynya rumah sakit. Cuma kemarin hari pertama itu kayaknya memang tetap tembus karena keluarnya darah tuh lumayan banyak. Jadi aku saranin bawanya sekitar 2 atau 3 sarung aja. Mungkin sekitar 2 karena hari ketiga itu darahnya udah lebih berkurang. Dan kita itu udah pakai pembalut maternity. Jadi otomatis gak bakalan rembes sih harusnya. Karena kita hari ketiga itu udah boleh mandi, udah belajar buat jalan. Lalu untuk keperluan menyusui yang perlu dipersiapkan, yang pertama itu pompa ASI yang udah disteril. Ini wajib banget dibawa, entah ASImu nanti udah keluar atau belum. Ini intinya buat jaga-jaga aja. Terserah kalian mau bawa pompa ASI elektrik, manual, atau silikon. Yang penting kalian wajib bawa. Jadi biasanya aku tuh pakai yang elektrik campur sama silikon. Kalau pompa ASI silikon itu harganya tuh relatif murah, sekitar kemarin tuh aku ada beli ini mereknya CM Bear. Isinya udah lagi aku pakai dan udah disteril, jadi aku nggak bisa kasih lihat ke kalian. Ini aku kasih lihat aja gambarnya tuh kayak gini. Jadi silikonnya ini harganya cuma 35 ribuan aja, murah banget. Dan bahan silikonnya itu juga nyaman dipakai, pas gitu di PD. Silikonnya juga nggak keras sama sekali, nyedotnya juga nyaman, nggak sakit. Selain itu juga udah ada penutupnya, jadi steril. Nah, untuk pompa ASI silikon ini aku udah cantumin juga linknya di description box. Jadi kalau kalian mau beli, kalian langsung klik aja di bawah daripada ribet buat nyari barangnya ini. Yang penting ini waktu aku pakai enak-enak aja sih, dan nggak keras, intinya nyaman buat dipakai. Barang yang kedua itu juga bawa kantong ASI, itu buat nyimpen ASI yang udah kita pompa nantinya. Lalu yang ketiga, bawa juga botol susu yang udah disteril.
Kayaknya itu aja sih perlengkapan wajib yang perlu dibawa buat ke rumah sakit untuk kelahiran, khususnya lahiran sesar kayak aku. Kalau perlengkapan tambahan kayak aksesoris bayi, buat foto, terus kamera dan lain-lainnya, kalian bisa pikirin sendiri aja karena itu cuma perlengkapan tambahan. Sekian dulu video kali ini. Semoga lahiran kalian berjalan dengan lancar dan persiapin juga barangnya, jangan sampai lupa. Dan buat kalian yang misalnya mau tanya seputar video ini, kalian bisa langsung aja tinggalin komentar, atau kalian mau rekomen untuk video selanjutnya, kalian juga bisa tinggalin komentar di bawah. And see you on my next video. Bye.